Informasi berikutnya, saudara, di berita utama, meski dikeluarkan dari sekolah, 12 dari 72 siswa SMAN 5 Bengkulu tetap bertahan ikut pelajaran di sekolah. Namun mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak sekolah. Meski telah dikeluarkan dari sekolah, 12 dari 72 siswa yang dikeluarkan dari SMA Negeri 5 Bengkulu masih menuntut hak mereka untuk kembali bersekolah. Namun perjuangan mereka tidaklah mudah. Mereka harus belajar mandiri dengan berpindah-pindah tempat, seperti di perpustakaan sekolah, kantin sekolah, hingga rumah kuasa hukum mereka. Di tengah upaya untuk tetap belajar, para siswa juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak sekolah, seperti diusir dari ruang kelas hingga perpustakaan. Padahal tak banyak yang diinginkan oleh 12 siswa ini, hanya ingin bersekolah di tempat mereka mendaftar. Dan urusan kami di situ hanya belajar. Setelah itu kami dipermalukan oleh kepala sekolah di depan umum, di depan teman-teman, dan itu hal yang gak wajar buat kami dipermalukan seperti itu. Setelah itu kami diusir dari kelas, kami diusir ke perpustakaan untuk belajar di perpustakaan. Setelah di perpustakaan, kami diusir secara halus oleh pihak perpustakaan dan sehingga kami belajar di kantin. Kami dipermalukan di khalayak ramai. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bengkulu Bihanudin mengaku, saat itu ia telah meminta operator SPMB untuk melakukan proses daftar ulang kepada 432 siswa yang diterima sesuai jumlah data pokok pendidikan. Namun permintaan itu tak diindahkan operator SPMB, sehingga 72 siswa yang sejak awal tidak diterima di SMAN 5 Bengkulu tetap lolos. Waktu penerimaan mereka mendaftar secara resmi itu, status mereka ini tidak diterima. Nah, tidak diterima inilah mereka menemui operator ini bagaimana supaya bisa masuk ke SMA 5. Nah, mereka menemui ini baik secara langsung ataupun dengan perantara langsung di rumah operator, tidak di sekolah. Nah, kalau mereka mengatakan bahwasanya mereka itu diterima secara resmi di SMA 5, itu nonsen, bohong. Ombudsman menemukan adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur penerimaan siswa yang dilakukan kepala sekolah dan juga panitia penerimaan siswa. Ombudsman langsung menyerahkan rekomendasi kepada Gubernur Bengkulu untuk memberikan sanksi kepada sekolah dan juga Dinas Pendidikan karena dianggap lalai dalam proses SPMB. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu.